Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur boleh kembali ada lagi dan mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Kau sudah membangunkan kami di hari ini dan kami akan merenungkan firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah bersyukurlah. Nah saudara, kata bersyukurlah adalah kata aktif, bentuknya imperatif atau perintah. Dengan berkata bersyukurlah mengindikasikan bahwa ada something wrong, ada sesuatu hal yang manusia itu sulit terima dan sulit menghadapinya. Itu sebabnya perenungan firman Tuhan ini diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini paralel dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka dengan kedua ayat ini kita hendak renungkan 3 pertanyaan. Apa arti ucapan syukur senantiasa dan atas segala sesuatu? Arti senantiasa menunjuk pada siklus atau waktu yang terus-menerus. Artinya bersyukur itu ya setiap waktu, setiap hari. Ya, artinya Senin bersyukur, ya Selasa juga bersyukur, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga bersyukur. Kalau awal bulan bersyukur, maka di pertengahan sampai akhir bulan pun tetap bersyukur. Yang kedua, ucaplah syukur segala sesuatu atau dalam segala hal. Itu menunjuk kepada kondisi, kepada keadaan, atau situasi. Ya. Artinya ketika kita sehat, kita bersyukur. Ketika sakit pun kita bersyukur. Ketika naik kelas, lulus ujian, kita juga bersyukur. Bahkan ketika tidak naik kelas atau tidak lulus, ya kita juga tetap bersyukur. Atau begitu pun dengan masalah jabatan, masalah pangkat, masalah berkat yang lain. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kehidupan kita untuk kita tidak bersyukur. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Atau mengapa kita harus bersyukur? Jawabannya karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya tidak ada yang dapat membuat Tuhan tersenyum, senang dan bersuka selain Dia melihat dan memperhatikan anak-anaknya tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun dan bukan bersungut-sungut. Karena dengan bersyukur, ya, dikatakan hidup kita juga akan penuh dengan semangat, optimis, dan juga akan sehat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, bagaimana caranya atau tips untuk selalu bersyukur? Pertama, kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah itu baik. Mazmur 136 ayat 1 dan 3 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya atau terjemahan baru, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu diulang-ulang berkali-kali. Termasuk kalau ada masalah, ada pergumulan, ada sebuah ya hal yang kita sungguh-sungguh alami dalam hidup yang sungguh tidak bisa kita pahami dalam pemikiran kita. Tetapi yakinlah kita punya Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yakinlah bahwa Allah ada di dalam semua persoalan itu. Allah juga membantu turut bekerja. Karena itu bersyukurlah. Yang kedua, tipsnya adalah mari bandingkan apa yang kita alami ini dengan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa saja terjadi. Yang terjadi sekarang bisa buruk, tetapi ada situasi yang bisa lebih buruk lagi yang terjadi. Tetapi sekarang itu tidak terjadi, ya. Nah, orang kita Indonesia selalu ya memakai kata untung. Waktu jatuh dari motor masih tetap berkata untung, ya. Untung tidak jatuh, ya, kena kepala gitu ya, atau untung ya motornya sudah lunas gitu, atau sebagainya. Ya, atau untung ya semua surat-surat ya masih ada ya dan seterusnya. Atau juga ketika dirampok, ya untung ya nyawaku ya masih hidup, masih ada. Ya, aku tidak dibunuh.
Gak apa-apa uangku dirampok. Ya, untung nyawaku belum diambil Tuhan gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini yang sungguh-sungguh ya kita tetap melihat ada sesuatu atau ada sisi yang pasti ya lebih baik dari apa yang kita alami. Kemudian kita juga sungguh-sungguh dikatakan bisa melihat ya segala sesuatu ya, ke bawah dan pada akhirnya berpikir positif dengan kita bersyukur. Ya, ini tentu bukan hurufiah, melainkan sebuah kiasan saja. Bahwa kita sering iri dengan orang lain. Ya, orang lain naik jabatan, kita marah-marah. Ya, orang lain naik sepeda motor, kita yang meraung-raung. Ya, orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Itu yang terjadi. Nah, nggak usah kita banding-bandingkan dan jangan kita lihat ke atas, melainkan lihatlah ke bawah. Bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Tidak seenak kita. Karena itu saudara, tidak ada dalam hidup ini yang tidak ada masalahnya. Tidak ada persoalan, tidak ada yang kurang atau tidak ada kegagalannya. Kecuali kalau saudara dan saya sudah mati. Karena itu selama masih diberi nafas, masih hidup, ya semua itu akan kita alami. Tetapi itu semua bisa kita lewati, bisa kita hadapi dan menang kalau kita punya hati yang bersyukur. Karena itu bersyukurlah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah di dalam ucapan syukur kami punya kekuatan. Dan kekuatan itu mampu membawa kami untuk melihat dan menyaksikan kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami semakin lebih lagi mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.